Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsi Pandi dengan NIM 2001040004 dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan dan memaparkan mengenai metode dakwah yang efektif digunakan di era milenial dan digital sekarang ini. Nah, untuk mengoptimalkan agar dakwah itu lebih efektif disampaikan kepada halayak, setidaknya ada 5 poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama, optimalkan semua potensi dalam berdakwah. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan sempurna dalam segala hal." Hadis riwayat Muslim. Yang artinya, dalam konteks dakwah, kita harus benar-benar menguasai konten yang akan kita sampaikan. Tidak hanya sekedar kopas dari media tanpa pemahaman yang mendalam tentang masalah atau isu yang akan kita sampaikan. Yang kedua, lakukan studi banding dari banyak sumber. Pendakwah di era digital hendaklah sering melakukan riset dari berbagai sumber, karena pendengar kita adalah majemuk dan berasal dari berbagai latar belakang dan berbagai tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Dakwah yang minim riset dan berkesan kacamata kuda akan menimbulkan berbagai reaksi yang tidak diinginkan dari pihak lain yang berseberangan pemahamannya. Kita tidak perlu menyenangkan semua orang, karena hal itu mustahil. Tapi, hendaknya kita mengetahui berbagai sudut pandang agar konten yang kita sampaikan bisa mewakili berbagai pendengar yang berbeda latar belakang. Yang ketiga, hati-hati dengan kepentingan kelompok atau golongan. Sesuai dengan firman Allah pada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah dan menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan." Jauhi sikap ta'assu atau fanatik, baik dengan pemikiran, aliran, kelompok ataupun pendapat pribadi. Selalu berhusnudzon dan berusaha merangkul semua pihak, termasuk yang berbeda pandangan dengan kita. Sebab dakwah yang santun dan inklusif akan lebih diterima oleh hati nurani dibandingkan dakwah yang eksklusif dan penuh dengan caci maki dan fanatisme kelompok. Yang keempat, perlunya kerja tim atau teamwork. Dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 73 yang artinya, "Dan orang-orang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, yaitu saling melindungi, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar." Dalam dakwah di era digital, maka kita perlu mengoptimalkan kerja tim atau teamwork, bukan single factor atau one man show yang akan merepotkan dan menyulitkan kita sendiri. Baik itu saat mencari tema, melakukan riset, maupun memperkaya sumber data-data kita. Dan yang kelima, hindari kepentingan sesaat dalam berdakwah. Sesuai dengan firman Allah pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 200 yang artinya, "Maka di antara manusia ada yang berdoa, 'Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apapun.'" Hal yang paling menggoda pada dakwah di era digital adalah godaan dunia. Hal itu bisa tergambar dalam bentuk popularitas yang sering mengakibatkan seorang dai menjadi tokoh selebritis yang menghalalkan segala cara demi meningkatnya followers atau subscribernya dibanding membawa misi Sayyidina Muhammad SAW dalam berdakwah. Belum lagi jika jumlah penggemar sudah banyak, maka godaan jabatan pun sudah datang menunggu, baik dari politisi, pejabat, atau berbagai kelompok kepentingan yang merayu sang dai untuk memanfaatkan followers atau subscribernya untuk kepentingan-kepentingan sesaat. Lalu, godaan keuntungan materi yang juga menanti dalam diri dengan bentuk yang lain, yaitu rayuan berupa penetapan tarif, baik oleh pribadi maupun dengan alasan pihak manajemen. Nah, itulah tadi 5 poin yang perlu diperhatikan dalam berdakwah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.